Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Mladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah secara khusus kita akan mengkaji bersama tafsir Al-Quran dengan tema seni dalam menyelesaikan konflik, yang secara khusus Allah Ta'ala firmankan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Nah, untuk membahasnya hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada Gurunda dan Ayahanda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Apa kabar, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. ya. Jadi saya jawab sebelum ditanya. Oh iya, karena udah pasti. Pokoknya harus mudah-mudahan senantiasa sehat ya Pak Kiai ya. Jadi hari ini sarapannya apa? Jadi biar bisa tenaganya full hari ini? Oh, hari ini minum susu. Oh, minum susu. Masya Allah. Pak Kiai ini luar biasa loh. Jadi beliau ini memang walaupun sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya. Subhanallah, minallah. Ya. Mobilisasinya masih luar biasa ya. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Ayah ya. Mudah-mudahan bisa terus berbagi ilmu kepada kami semuanya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, bahasan kita pada pagi hari ini adalah soal tafsir Ali Imran 159 terkait seni menyelesaikan konflik. Nah, bicara soal konflik itu kan memang namanya manusia ya, kita hidup sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin rasa-rasanya hidup tuh damai-damai saja, seolah tenang senantiasa, kan rasa-rasanya nggak mungkin. Gesekan dengan orang terdekat, mungkin keluarga, teman, tetangga, itu rasa-rasanya pernah kita alami. Nah, sebenarnya hakikat kita kemudian memahami konflik atau gesekan yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita itu seperti apa? Apakah kita perlu mikirin, aduh gimana ya? Atau kita perlu menyikapinya dengan santai aja sih sebenarnya, karena mungkin hakikat kita hidup tuh ya seperti itu ujiannya. Harus seperti apa kita menyikapinya? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bamila, pernah ada kondisi di zaman Nabi itu terjadi split personality. Ketika perang Uhud itu kan umat Islam itu kalah, tetapi kalahnya itu dari lantaran komunikasinya nggak nyambung. Yang kedua, ada desakan kebutuhan terhadap ghanimah, rampasan perang. Sehingga dia tidak patuh lagi dengan komando. Maka disergap oleh musuh, jadi kalah dia. Nah, kekalahan itu membuat putus asa gitu, membuat problem baru dari sesuatu yang semula bagus gitu ya. Jadi rekonstruksi hubungan itu lebih sulit dengan membangun ulang sebuah gedung. Maka itulah yang melatar belakangi turunnya ayat Ali Imran ayat 159 ini. Nah, bagaimana Nabi diminta untuk mengembalikan posisi yang awal, semangatnya, ya, kemudian kebersamaannya, menganggap bagian menjadi satu tubuh walaupun sebenarnya mereka terdiri dari beberapa orang. Nah, ayat ini memberikan jalan fabi rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah lah kau berlaku lembut terhadap mereka. Ini maknanya kelembutan itu bukan lahir semata-mata dari manusia. Dia lahir dari kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam sebuah kesamaan, maknanya kelembutan. Ya, lintalahu kau berlaku lembut kepada mereka. Ya. Jadi orang yang lagi putus asa, orang yang lagi tidak sulit untuk, kan dia juga nggak mau dibilang salah kan, dia nggak mau dikecilkan karena memang peran itu, kalau perang itu kan sebuah konsep kebersamaan gitu. Nah, cara yang diajarkan Al-Quran atas problem solving yang mesti diselesaikan ini adalah pertama lembut. Dan kelembutan yang dimaksud itu adalah wujud dari
minta kasih sayang Allah yang diwujudkan di dunia ini. Okay. Jadi kasih sayang Allah yang diwujudkan di dunia ini adalah kelembutan. Yang kemudian ayat ini mengatakan walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Dua tuh. Seandainya kau fazzan, itu fazazah itu fil mazahir. Hal-hal yang kekerasan yang sifatnya zahir. Jadi kekerasan verbal itu namanya fazzan. Kemudian ghalizul qalb, kekerasan hati itu disebut dengan qaswatul qalb. Keras hatinya. Jadi ada orang yang ngomongnya keras. Tapi hatinya enggak. Yeah. Tapi ada orang yang ngomongnya lembut tapi hatinya keras. Yeah. Itu maknanya gitu. Ini dua-duanya ya. Kalau kau berlaku di antara dua hal ini tadi, lan faddu min haulik, mereka akan meninggalkanmu. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita mau menjadi penengah atas sebuah problem yang ada di lingkungan kita, pertama kita minta perwujudan kasih sayang Allah yang berupa kelembutan. Yang kedua, nggak boleh ada kekerasan verbal maupun kekerasan rohani hati itu tadi. Maka setelah itu ada, kemudian fa'fu anhum, kau maafkan dia. Nah ini berat ini kan. Ya, maafkan dia. Wastaghfir lahum. Maafin, kemudian sambung dia, koneksikan kepada Tuhan. Ya Allah, ampuni dia. Aku sudah memaafkannya gitu. Jadi ketika kita sudah bilang ya Allah, ampuni dia, aku sudah memaafkannya. Itu tip X. Ya, pada saat itu karena Allah tidak akan melangkahi maafnya hambanya terhadap orang yang menyakitinya. Jadi kalau kita bilang sudah memaafkan, nah kemudian wasyawirhum fil amr. Mulai saat itu membangun ulang rekonstruksinya itu dengan musyawarah. Jadi merekonsiliasi lagi dengan bermusyawarah. Ya, musyawarah, kumpul, ajak ngobrol. Gitu ya, jadi ternyata kumpul bareng, pendekatan warung kopi itu ada waktu ngopi berdua, ya pergi berdua, jalan berdua, itu penting. Nah, kalau kita ada beberapa pihak, maka sempatkan saja pergi ke tempat sesuatu yang kita yakin dua orang itu suka. Itu ini konsepnya memang begitu. Nah, kemudian faida azamta, apabila kau udah bercita-cita, sudah mau melakukannya, sudah bercita-cita, bangun sebuah konsep dalam pemikiran itu, fatawakkal Allah. Ya Allah, begini, aku serahkan kepadamu. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi saya mencatat ada 4 poin Pak Kiai yang juga harus di-highlight, bahwa ketika kita berkonflik dengan orang lain, yang pertama kita harus bersikap lemah lembut. Ya. Ini butuh gimana ya? Ini butuh menekan ego yang luar biasa ya kan? Maksudnya apalagi misalnya yang berkonflik itu misalnya kita gitu. Jadi kan ketika memulai dan kita harus berlaku lemah lembut tuh berarti kita harus selesai dulu nih. Kan berarti sama emosi diri kita sendiri dong Pak Kiai. Mana bisa kita berlaku lemah lembut sama orang lain kalau kita masih ngedongkol misalnya, masih dendam, masih marah gitu. Jadi harus selesai dulu kan emosinya di diri kita gitu. Jangan menjadi orang yang menyelesaikan orang lain kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya disuruh minta. Layyin qalbi birahmatik. Ya Allah, lembutkan hati saya dengan kasih sayangmu. Oke. Jadi itu lagi minta sama Allah, lembutkan hati kita. Layyin qalbi birahmatik. Ya Allah, lembutkan hatiku ini dengan kasih sayangmu. Nah, kan dia sudah menggantungkan masalahnya itu kepada Tuhan. Di dalam salah satu tafsir Ruhul Bayan, ya dikatakan itu bahwa layakunul insanu sayyi'al khuluq. Tidak ada manusia itu yang berperangai jelek, itu nggak ada. Dasarnya tuh secara fitrah tuh manusia. Ya, la yu'zi ahadan. Orang menyakiti orang lain itu nggak ada. Okay. Menurut dia walakin la yariku lahum, tetapi tidak ada kelembutan. Ya, wala yarhamuhum, tidak ada cinta, kasih sayang. Sebenarnya manusia itu nggak ada tuh mau
eksploitasi manusia terhadap manusia itu nggak ada sebenarnya. Itu terjadi kalau dia itu memang tidak punya kelembutan dan tidak ada kasih sayang. Nah itu tadi ya. Jadi wah menarik nih kalau dibahas nih, berarti orang yang mungkin tidak mendapatkan kelembutan dan kasih sayang itu berpotensi untuk bisa melukai orang lain kan berarti Pak Kiai? Betul. Dan dia bisa lebih jahat ketimbang sebelumnya. Oke, menarik. Pak Kiai, ini harus kita tahan dulu, kita harus jeda dulu, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum Pak Kiai, perkenalkan nama saya Rizal. Saya berasal dari Pemalang. Saya berprofesi sebagai staf. Izin bertanya Pak Kiai terkait poin nomor 4 mengenai seni menyelesaikan konflik. Relevan dengan kejadian di Indonesia saat ini Pak Kiai, dari lingkup keluarga, masyarakat tentunya, dan para pelajar dan para petinggi-petinggi negara banyak yang berseteru karena hal-hal yang mungkin sepele ataupun hal-hal yang mungkin mendasar. Dalam masyarakat bahkan hingga lapisan terbawah terkadang tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, sehingga perseteruan, pertikaian hingga hal-hal negatif menjadi jalan pintas mereka. Bagaimana Pak Kiai dalam peran agama Islam, apakah ada cara menyelesaikan konflik dengan baik sehingga kedua kelompok atau kedua belah pihak sama-sama puas dalam menyelesaikan konflik tersebut sehingga timbullah perdamaian di antara kita semua? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Ali Imran 159, Seni Menyelesaikan Konflik. Pak Kiai, baru saja kita mendengarkan bersama. Sudah ada pertanyaan dari Mas Rizal di Pemalang ya, terkait juga masalah konflik. Tadi bahasannya ini konfliknya di seluruh elemen sih sebenarnya, dari mulai keluarga, kemudian masyarakat, bahkan ada di pelajar sampai ke elit misalnya. Kita melihat, kita sering kemudian disajikan bagaimana aneka ragam konflik ini terjadi berbagai lapisan masyarakat. Nah, problemnya adalah kenapa ini konflik bisa terjadi? Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat Islam tuh memiliki cara sebenarnya untuk bisa berdamai. Yang salah di mana? Apa solusinya? Kalau kita kembalikan lagi sebenarnya sama bahasan kita hari ini, sebenarnya solusinya di Quran Ali Imran 159 ya Pak Kiai ya. Tafadhol, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Anton dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Konflik itu kan sebenarnya ada yang timbul tidak direncanakan. Tetapi benturan kepentingan atau merasa tidak adanya penghargaan, maka terjadinya benturan. Jadi benturan yang lahir bukan disengaja gitu. Tetapi ada sebuah rekayasa, ada sebuah upaya yang sedemikian rupa sistemik dan sistematis, yang bila itu diteruskan, upaya itu bisa melahirkan konflik gitu loh. Nah, dalam dua hal ini tadi, kalau menurut Al-Quran itu menyelesaikannya pertama harus berlaku lembut. Berarti pada saat itu semua pihak itu harus punya permintaan yang sama. Layyin qalbi birahmatik, ya Allah lembutkan hati kami ya dengan kasih sayangmu itu. Jadi rekonsiliasi itu bisa dibangun kalau semuanya membangun kecintaan itu tadi. Yang kedua, wa'fu anhum, beri maaf sama dia. Jadi kan ada orang bilang tuh gini, kalau sekarang diberi maaf, ini tidak dimasalahkan, ini tidak diperpanjang, maka ini akan membaku dan ini akan ditiru oleh generasi berikutnya. Itu menurut akal benar. Tetapi kalau konteksnya ini pada ruang lingkup yang Allah sudah mengatakan konsep ini akan jitu untuk menghadapi pada dua konflik itu tadi, enggak bisa. Tidak ada yang bisa menggugurkan kelembutan.
yang bisa digugurkan itu beton yang keras. Itu bisa dirobohkan. Tapi kelembutan nggak bisa dirobohkan. Jadi apakah dia itu konflik yang timbul karena memang reaksi dari sebuah pergaulan, atau memang itu akibat dari sebuah upaya yang curang, yang jelek, yang tidak bagus dan lain sebagainya, sama saja. Yang merasa dirugikan umpamanya berlaku lembut saja. Maafin saja. Nah, makna memaafkan itu maknanya nggak boleh dendam. Wah, iya. Jadi, walaupun sebenarnya ada aspek yang mungkin kita juga terzolimi di situ ya Pak Kiai. Iya. Tapi kita harus maafkan, nggak ada dendam ya. Maafin. Nah, jadi sudah lembut, maafin. Kemudian bukan cuma sampai di situ. Doakan. Ketika dia mintakan kepada Allah bahwa dia menyatakan saya sudah maafkan dia. Maka tadi kita ketika pada episode yang lalu ketika istighfar itu mohonkan ampun, itu maknanya makhraj itu. Iya, jalan keluar. pintas. Nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang resek semacam ini. Ya. Kemudian berikutnya apa? Wasyawirhum. Maknanya duduk bareng. Tapi kan frekuensinya nggak sama. Ideologinya tidak sama. Kepentingan politiknya tidak sama. Oh, itu sebuah keniscayaan. Sebenarnya dari perbedaan itu ada titik temu. Titik temu dari semua perbedaan itu ingin membangun kebesaran bersama. Ingin membangun kebahagiaan bersama. Nah, konteksnya apa yang mau dibangun dalam kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ada kok titik tumpu dari semua perbedaan nada itu bisa. Bisa dicari ya. Nah, bisa. Musyawarah, ajak bicara. Memang memberi maaf, kemudian tidak dendam itu bukan perbuatan yang mudah. Perbuatan yang perlu keberanian. Ya, perlu kebesaran hati juga kan Pak Kiai, ya, untuk bisa memaafkan. Tapi intinya setuju sih Pak Kiai. Jadi dari akar permasalahan sebenarnya bukan akar, tapi solusi dari segala macam konflik itu kalau kita kemudian bisa kembalikan lagi sih sebenarnya ke Quran, dan kita bisa dua-duanya bisa sama-sama menjalankan itu gitu. Rasa-rasanya kayaknya konfliknya pasti akan berujung damai ya kalau bisa sama-sama mengimplementasikan apa yang dikatakan Quran ya. Damai. Kan kalau dibilang seni, ini seninya. Ini seni ya gitu. Masya Allah, betul sih. Jadi Quran tuh luar biasa ya tadi, bersikap lemah lembut. Nah, lemah lembut itu kan juga ketika kita sudah selesai dengan diri kita, akhirnya kita bisa berlemah lembut dengan orang yang mungkin berkonflik dengan kita. Kemudian kita bisa kemudian berlatih memaafkan, habis memaafkan mendoakan, musyawarah, habis bisa mendoakan kita duduk bareng, sisanya bertawakal. Nah, tapi kondisi itu kan tidak selamanya seperti Pak Kiai tadi sampaikan, tidak selamanya ideal gitu. Ada kondisi-kondisi yang kita malah justru mungkin terlibat dalam debat kusir. Sama-sama punya prinsip yang tidak bisa diubah. Nah, kalau sudah begitu, sama-sama mendebat satu sama lain, apa yang harus kita lakukan? Kita teruskan atau seperti apa? Pandangan Quran itu hanya benda-benda keraslah yang bila berbenturan itu menimbulkan ledakan. Ya. Susah. Tapi benda sekeras apapun, kalau dia berhadapan dengan kelembutan, nggak jadi benturan. Jadi nggak mungkin. Kalau begitu kita menjadi udah kalah, kita sudah dikalahkan, kita mesti berlaku lembut dong. Iya. Karena kemuliaan ada di situ. Oke. Luar biasa. Ini mengalahkan ego, ini luar biasa. Jadi memang nggak apa-apa. Tapi berlaku lembut, memaafkan itu bukan berarti kita kalah ya. Dalam perspektif itu tuh enggak ya Pak Kiai ya. Bukan. Kita menghindari kemudaratan yang lebih besar atau seperti apa? Bahkan nanti ke depannya itu menjadi mudah membangunnya untuk sebuah proyeksi ke depan itu mudah. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol, kita debat kusir nih, nggak ketemu nih solusi musyawarah nih, nggak ketemu nih, mentok nih Pak Kiai. Kita tinggalkan dulu. Tinggal dulu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Karena kesabaran yang nanti yang menyelesaikan itu. Jadi kira-kira itu hati yang lagi membara, dia biarkan aja dulu, karena nanti secara alamiah dia akan mereda, dia akan padam. Nah, pada saat itu teruskan lagi.
konsep-konsep kelembutan itu lakukan lagi Iya. gitu ya. Tapi memang harus konsisten dong, berarti salah satu kuncinya ya. Iya. Selalu konsisten, dan ini dilakukan berulang-ulang nih semua aspek ini. Iya. Oke. Iya. Jadi memang hebatnya orang Islam itu, ketika dia tidak mau membenturkan benda padat dengan benda padat. Oke. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Masih banyak yang perlu kita bahas ya terkait seni menyelesaikan konflik ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Ali Imran 159, Seni Menyelesaikan Konflik. Jadi Pak Kiai, kalau tadi misalnya ketemu satu momen sama-sama debat kusir, pada saat itu berarti kita sepakat untuk tidak sepakat, tetap dengan kelembutan, mengalah. Tapi mengalah di sini tuh bukan berarti kita kalah kan Pak Kiai? Ya. Bagaimana memaknainya? Ngalah nih berarti udahlah, berarti kita kalah dong, atau gimana sebenarnya memaknainya? Ya, oleh karena itu kita mesti pahami ini, sebab dia tidak akan jatuh di pandangan orang lain, terutama orang yang semula memang dia mendukungnya umpamanya gitu. Kalau seandainya mengalah diartikan kalah, ya maka nggak ada nih seni penyelesaiannya. Justru dia sepertinya memelihara konflik bahwa yang mengalah itu adalah strategi, kira-kira gitu. Jadi kalau seandainya Nabi itu pada waktu itu breng sama penduduk Mekah, maka bisa jadi kalah. Tetapi Nabi mundur hijrah. Gitu. Okay. Apakah hijrah itu kekalahan? Bukan. Itu strategi. Iya. Begitu juga ketika orang yang begitu keras tapi dihadapi dengan kelembutan, mengalah itu bukan kalah. Bahkan di situ seni penyelesaian masalahnya ya di situ. Dia tidak terganggu, tidak terusik oleh pola yang ditampilkan oleh lawannya. Oke, paham. Dia Jadi nggak terpancing ya? Dia nggak terpancing. Ya? Karena menurut dia memang seninya begini. Ya, orang bisa menghantam benda keras, tapi orang nggak bisa menghantam kelembutan itu nggak bisa dirobohkan. Jadi pahami aja, kelembutan itu nggak bisa dirobohkan. Oke, kelembutan itu nggak bisa dirobohkan. Jadi kalau kita lagi panas nih misalnya lagi berkonflik, ingat aja, hadapi dengan kelembutan, dengan itu harus diinternalisasi juga dalam diri ya Pak Kiai ya. Iya betul. Nah, rugi dong kan suara orang banyak gitu. Lihat Jangan saja. mau dong, diam aja. Lihat gitu. aja perjalanan waktu, maka ada sebuah pengakuan tentang kelembutan ini. Ya, dalam perjalanan berikutnya, maka dia akan mencatat, ya sebenarnya lebih kuat kelembutan atau lebih kuat kekerasan. Iya. Nah, jadi kekerasan itu ujungnya itu kehancuran. Nah, iya. Tetapi kelembutan itu dia akan menjadi kekuatan yang tidak pernah hancur. Ya, itu memaknakan seninya seperti itu. Masya Allah. Nah, yang terakhir yang juga menjadi pertanyaan kita adalah tawakal. Jadi udah tawakal aja sama Allah. Nah, konsep tawakal dalam hal ini, dalam menyelesaikan konflik ini seperti apa Pak Kiai? Artinya sudah, semua upaya sudah dilakukan, kita kemudian diam saja, kita serahkan semuanya sama Allah, kita tunggu semuanya baik-baik saja, semuanya kembali damai. Atau dalam fase tawakal ini kita juga diharapkan juga untuk terus itu tadi, maintain hubungan baik juga, atau seperti apa? Kan kalau konsep Al-Quran tadi itu faiza azamta fatawakal, nggak boleh tawakal dari awal gitu loh. Oke, iya betul. Maka tawakal itu iya. Jadi ikil watawakal, ikat dulu ontamu baru tawakal. Nah, ikhtiar dulu lah bahasa Indonesia. Kira-kira. Kalau gitu kita akan memaknakan bahwa sebenarnya tawakal itu adalah akhir dari sebuah proses manajemen. Jadi kita atur dulu sedemikian rupa, kemudian ya Allah ini sebuah hajat yang aku mohonkan keberhasilan. Tapi kau yang punya hak untuk memenuhinya. Tawakal itu tapi tetap artinya harus di-maintain, maksudnya berdoa juga minta sama Allah, kita menjaga hubungan baik juga dengan orang yang masih berkonflik dengan kita.
atau seperti apa Pak Kiai? Sikoh itu maknanya orang yang percaya sama Allah saja. Namanya sikoh. Dia Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan awwalu maqamin fit tawakkul. Level yang pertama pada tingkatan tawakal itu tadi ayyakunal abdu baina yadaillah kal mayyiti baina yadayil ghasil. Dia seorang hamba di hadapan Tuhannya seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Oke, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Yukallibu kaifa syaa. Dibolak-balik oleh yang memandikannya. Falaisa lahu harakatun wala tadbir. Dia tidak bergerak dan dia tidak melawan. Nah, jadi kalau sudah tawakal, dia jangan mengatakan kalau sudah manajemennya sudah bagus, persiapannya sudah bagus, itu berhasil. Itu sombong. Dia sebenarnya jadi Tuhan kecil. Atas dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan wastagna, itu orang yang merasa cukup. Cukup gitu, puas. Nggak boleh. Ada kekuatan yang lain yang jauh lebih besar dari kita. Yang memberikan kecukupan itu bukan dia. Nah, begitu jadi caranya. Oke. Nah, kalau dalam level, adakah level yang lebih tinggi daripada tawakal? Artinya mungkin nggak kita tuh sudah, ya Allah terserah deh ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya udah, Allah mau kayak gimana juga terserah, saya diam aja deh, saya ngikut. Ada level yang lebih tinggi nggak sebenarnya dari tawakal itu Pak Kiai? Saya pernah baca dalam satu kitab Tambihul Mughtarrin, karya dari seorang ulama besar Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu ketika Nabi Ibrahim sudah diikat ya di manjanik. Manjanik itu seperti ketapel, tetapi yang dengan batu pelontar itu loh. Iya, nah, udah diikat di manjanik, kubangan apinya sudah hidup. Apakah pada saat itu dia mesti tawakal? Iya, itu kan udah di depan mata ya, akhirnya udah gak ada pilihan yang lain bagi. Nah, pada saat yang semacam ini bukan tawakal lagi, namanya tafwid. Jadi tafwid itu menyerahkan segala sesuatu terserah Allah dan dia nggak punya hilang. Dia hilangkan keinginannya. Jadi kalau umpamanya ini pekerjaan sudah diatur sedemikian rupa, teorinya sudah direncanakan, kemudian pekerjaannya sesuai dengan ya memenuhi kriteria, terserah engkau ya Allah. Itu masih tawakal. Tapi dia masih berharap pekerjaannya itu membawa hasil. Ya, gitu membawa kan, hasil. Gitu. Kalau tafwid itu enggak, dia enggak punya keinginan. Terserah engkau ya Allah. Artinya kalau memang harus terbakar, terbakarlah. Tapi ketika dia tafwid itu, yang dia rasakan bukan panas api itu. Dingin. Nabi Ibrahim itu kedinginan. Nah, jadi senjata akhir bagi orang Islam itu yang enggak bisa dipatahkan adalah tafwid. Tafwid itu jadi pasrah bongkoan, orang Jawa bilang. Ya udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan dia menutup keinginan dia. Keinginan diri, udah semuanya udah. Dia nggak punya keinginan. Oke, paham. Nah itu tuh nggak bisa tuh ketika kita lompat nih misalnya dari segala macam tiba-tiba langsung tafwid kan rasa-rasanya sulit ya. Itu udah harus di level yang kita harus paham bahwa kita tuh nggak punya daya upaya apapun kan Pak Kiai kan. Iya, karena pada situasi tertentu kita bisa jadi akan berhadapan kondisi itu. Ya. Nah pada saat itu bukan tawakal lagi. Bukan tawakal lagi, tapi levelnya sudah. Iya, karena dia nggak mungkin. Nggak mungkin selamat. Gitu. Pak Kiai ini sudah di queue, waktunya sudah habis, Masya Allah, padahal lagi seru-serunya. Tapi Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi pembahasan ini, Pak Kiai, soal tawakal dan seni menyelesaikan konflik ini, karena menarik sekali ya, karena ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena juga tidak mudah, perlu juga diingatkan terus-menerus. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi pembahasan. Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak Kiai hari ini. Sama-sama. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian kali ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk rajin menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan Kiai Haji Haris Akam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.